Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sedikit ya. Oh, ya. Oh, ya. Bisa ya. Oke. Selamat malam. Wah. Wah. Yang terhormat Nuncio Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Piero Piopo, yang saya hormati Pastor Administrator Keuskupan Timika, Pastor Martin Kowayo, PR, yang saya hormati Sekjen Keuskupan Timika, Pastor Andreas Madia, SCY, yang saya hormati Pastor Paroki Katedral, Pastor Amandus Rahadat, PR, yang saya hormati Vikaris Ordo Santo Agustinus, Vikariat Kristus Totus Papua Indonesia, Pastor Jan Peter Fatem, OSA, yang saya hormati Ketua Dewan Paroki Katedral dan pengurusnya, yang saya hormati para pastor, para suster, biarawan biarawati, para frater sekalian yang hadir, yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, umat yang saya kasihi dan saya cintai. Patut kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas doa-doa dan air mata dari mama-mama Papua, dari seluruh umat di tanah Papua. Sudah 5 tahun Keuskupan Timika sende vakante. Hanya rahmat Tuhanlah ini terjadi. Pada kesempatan ini saya mau mengutip refleksi Santo Agustinus tentang pengalamannya, perasaannya ketika dia pun dipilih menjadi uskup di Keuskupan Hippo di Afrika Utara pada tahun 354. Agustinus ketika dipilih oleh umat, mereka berteriak di gereja, kami mau Agustinus jadi uskup Hippo. Agustinus sebenarnya tidak mau. Hatinya sedih dan menangis karena menjadi uskup adalah beban yang berat. Menjadi uskup adalah godaan besar karena akan jatuh kepada kekuasaan, pujian, dan jatuh kepada godaan-godaan kesombongan. Oleh karena itu Agustinus sebenarnya menolak, tidak mau untuk menerima sebagai uskup. Tetapi satu titik yang dia katakan, saya takut kemungkinan ini. Pada mulanya saya mencari keselamatan di tempat yang terendah, tempat terakhir. Bahasa Italia disebut ultimo, daripada risiko naik ke atas jabatan tinggi karena akan tergoda oleh kesombongan, oleh pujian, oleh status quo. Saya sebenarnya lebih suka menjadi seorang biarawan, hidup dalam kontemplasi, mencari Tuhan dalam keheningan dan studi kitab suci. Tetapi saya tidak bisa menolak karena Sang Gembala Agunglah yang memilih untuk menggembalakan gerejanya.
perasaan Agustinus sama dengan saya juga. Saya sebenarnya tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan mau jadi uskup. Saya mau jadi seorang Agustinian. Saya seorang biarawan. Saya mau hidup dalam kontemplasi, mencari Tuhan dalam doa dan keheningan. Tetapi gereja Papua membutuhkan. Yesus Gembala Agung membutuhkan itu. Waktu saya ketemu Nuncio mengatakan hal yang sama dan saya katakan, inilah pilihan dari Kristus sendiri, Sang Gembala Agung, saya siap untuk menerimanya. Oleh karena itu ada 3 hal yang saya sangat mengharapkan kepada rekan-rekan imam, kepada para biarawan biarawati, kepada umat sekalian, bahwa sebagaimana Agustinus mengatakan, saya sebagai uskup menjalankan tugas sebagai uskup, tapi bersama kalian saya juga adalah umat. Saya juga adalah membutuhkan dukungan, doa dari Bapak Ibu sekalian. Ada 3 hal yang saya memohonkan kepada para rekan-rekan imam, para suster, para frater, bruder, dan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, saya perlu dengan kalian sekalian mengedepankan sikap untuk saling mendengarkan. Kita mengedepankan sikap untuk saling mengembangkan dialog dan komunikasi. Dan yang ketiga adalah sikap untuk saling membantu dan saling bekerja sama. Itulah sebagai uskup tidak menjalankan tugas sendirian. Bersama-sama untuk saling mendengarkan, saling mendukung, dan saling membantu untuk memajukan keuskupan Timika, keuskupan di tanah Papua yang kita cintai ini. Saya ucapkan limpah terima kasih kepada Nuncio Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Piero Piopo. Ucapan terima kasih juga kepada Pastor Martin Koayo, administrator yang 5 tahunnya lebih. Tadi kami ketemu pastor administrator, lupanya gembira sekali, tapi saya ini sedih sekali karena beban akan ke saya lagi. Dan pastor dia sudah lepaskan beban, tapi saya bilang tidak, tetap ada di samping saya. Saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Madio, Sekjen Keuskupan Timika yang sudah bekerja, mantan provinsial tapi datang tinggal di Tanah Lumpur. Sudah berapa tahun ini sudah lewat ya. Nah, ini luar biasa. Terima kasih juga kepada Pastor senior kita, Pastor Amanus Rahadat, orang tua yang luar biasa. Yang luar biasa. Terima kasih. Khotbah-khotbah yang bicara tentang situasi Papua yang luar biasa, menjadi inspirasi tentang situasi Papua yang suram ini. Kalau bukan Pastor Amanduslah yang bersuara dari mimbar inilah yang selalu kita lihat dia bicara tentang tanah Papua ini. Terima kasih banyak Pastor Amandus. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Pastor Vikaris Ordo Santo Agustinus, Vikariat Kristus Totus Papua Indonesia, Pastor Jan Peter Fatem, yang telah bekerja sama sebagai rekan. Pastor Jan Peter bersama dengan saya, kami novisiat bersama, studi di STFT bersama, studi di Roma bersama, sampai kami bersama-sama juga, sampai hari ini bersama-sama. Dan
Pastor Vikaris akan ada pergantian dengan Kapitel pada bulan Juni, tapi hari ini saya mau katakan OSA harus buka di Timika. Akan buka lagi di Timika supaya ada kongregasi Ordo Santo Agustinus di tanah Papua ini, dari tidak hanya di Sorong saja, tidak hanya di Jayapura, tapi juga di Timika. Saya juga ucapkan limpah terima kasih kepada para suster, para pastor, rekan-rekan pastor, adik-adik pastor khususnya, karena saya waktu itu datang, Pastor Martin mengundang saya 2 tahun lalu ke sini untuk memberikan materi kepada imam muda, anak muda yang semangat. Semoga terus bersemangat dan kita bersama-sama sebagai rekan bekerja di ladang Tuhan. Terima kasih untuk para suster yang terus berdoa. Para frater, para bruder, terima kasih atas dukungan doa sehingga proses ini boleh terjadi seperti ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada umat sekalian, terkhusus Timika ini dan juga seluruh umat di tanah Papua yang sudah berdoa supaya ada uskup di Kuskupan Timika, tapi juga di kuskupan lain di tanah Papua ini. Terima kasih kepada pihak pemerintah dan semua pihak yang terlibat untuk proses ini sampai pada sore dan malam hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman dosen di STFT Fajar Timur, pada Monsinyur Januarius Matopayo yang terus support menjadi rekan bersama-sama selama 2-3 tahun saya di STFT Fajar Timur. Teman-teman dosen di STFT Fajar Timur, para frater, terutama frater Timika yang setiap pagi berdoa untuk Uskup Timika. Terima kasih frater-frater dari Kuskupan Timika yang ada di Seminari Tinggi Interdiocesan Yerusalem Baru di Jayapura. Terima kasih kepada semua pihak yang dengan berbagai cara masing-masing mendukung proses ini, dan harapan saya semoga Bapak Ibu terus mendoakan saya. Dengan doa-doa Anda saya butuhkan untuk menjalankan tugas kegembalaan ini bersama dengan rekan-rekan imam, bersama dengan para suster, bersama dengan Bapak Ibu sekalian yang secara langsung terlibat untuk memajukan karya-karya kerajaan Allah di Kuskupan Timika ini di semua bidang, di semua aspek. Semoga doa-doa Bapak Ibu sekalian saya mengharapkan, baik doa pribadi, devosi, maupun doa-doa wujud-wujud yang dibawakan. Karena itulah kekuatan kita semua. Saya kira itu saja ucapan 1-2 kata dari saya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Dewan paroki semua keuskupan ini dan umat yang ada di sini. Tidak ada kata-kata yang lebih daripada terima kasih.